Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita sudah kedatangan tamu dari Serang, Pak Darwin. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Terima kasih waktunya sudah ke JMC. Di sini kita ngobrol santai dulu ya Pak ya. Boleh, Minta boleh, waktunya sebentar untuk memberikan apa itu UT dan bagaimana bentuknya. Silahkan Bapak jelaskan bagaimana apa sih yang namanya UT dan kudu kumaha eta UT, silahkan dijelaskan sama Bapak sampai ke akar-akarnya. Baik, terima kasih Ibu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pihak dari sekolah JNC ya yang ada di Malimping, Cibiayawak ya. Mudah-mudahan dengan adanya peningkatan kedatangan kita bisa membantu untuk meningkatkan kompetensi pendidikan anak-anak yang ada di sini. Baik, tadi ditanyakan bahwa sebenarnya apa sih UT gitu ya? Apakah bentuk binatang atau misalnya bentuk manusia atau gimana ya? Ini mungkin banyak yang bertanya seperti itu ya. Nah, UT itu adalah salah satu instansi lembaga universitas yang menaungi khusus untuk pembelajaran ya. Nah, jadi namanya UT ya Universitas Terbuka. Nah, ini tersebar di seluruh Indonesia dengan status kita itu sebagai Universitas Negeri, PTN Negeri yang dinaungi oleh pemerintah. Nah, jadi kenapa UT didirikan? Karena pada saat zamannya Pak Presiden Soeharto bahwa universitas ini banyaknya, banyaknya lulusan dari pihak sekolah SLTA itu yang tidak tertampung di perguruan tinggi. Sehingga Pak Presiden waktu zamannya itu Pak Soeharto bahwa meminta bahwa lulusan-lulusan dari SLTA itu supaya bisa tertangani, bisa tertampung di perguruan tinggi, ya tentunya kepengen negeri juga. Betul. Makanya didirikanlah UT. Nah, alhamdulillah terjadi UT dan didirikan sampai saat ini UT dengan beberapa dekade ya, tentunya penjelmaan dekade ini ya ada peningkatan lah. Dari yang tadinya mungkin secara offline, sekarang UT dikenal dengan sistem belajar basis mandiri online, Bu. Jadi belajarnya ya cukup dari rumah, dimanapun Anda berada ya. Jadi nggak perlu kita harus datang ke kampus, nggak perlu kita harus ngekos, nggak perlu kita harus pakai ongkos. Kalau istilah guyon mahasiswa itu ya kuliah jos tanpa kos, tanpa ongkos. Betul. Jadi ya nggak jauh-jauh, artinya si mahasiswa kuliah tetap di rumah. Nah, biar kampus yang akan datang ke rumah sendiri. Nah, inilah UT. Jadi kalau dikatakan bahwa akreditasinya seperti apa? UT akreditasinya sudah A dan B. Artinya untuk prodi-prodi yang baru itu mungkin masih B. Tapi kalau prodi-prodi yang sudah lulusan banyak dan lama itu sudah rata-rata A semua. Itu. Selain akreditasi BAN PT, juga UT juga diakreditasi Badan Internasional. Nah, jadi ya kita sudah mendunia, artinya ya tidak bukan hanya di lokal saja kita diakreditasi, juga di internasional pun juga diakreditasi. Nah, alhamdulillah sampai saat ini ya mahasiswa UT sudah berjumlah kurang lebih yang sudah belajar dari kemarin sudah ikut ujian itu kurang lebih 420.000 mahasiswa UT. Insya Allah di masa semester ini akan tutup insya Allah di tanggal 4 Maret nanti penutupan registrasi penerimaan mahasiswa. Di total mahasiswa UT itu bisa sampai 500.000 mahasiswa. Mudah-mudahan kita berdoa ini adalah satu ikhtiar kita untuk meningkatkan pendidikan terutama di daerah wilayah Malimping Cibiayawak ini. Ya. Mudah-mudahan itu. Jadi itu sekelumit tentang UT, mudah-mudahan bisa dipahami oleh masyarakat. Siap. Biayanya pun nggak terlalu mahal kan? Untuk terkait pembiayaan ya cukup murah ya. Bukan berarti kata orang murahan, tidak. Dengan biaya kita ada beberapa sistem paket dan sistem non paket. Kalau sistem non paket itu dihitung dengan pembiayaan menggunakan SKS. Satu SKS antara 38.000 sampai 85.000. Jadi itu biaya per SKS-nya. Nah, cuman kan kalau mahasiswa itu pengennya, saya kepengen ngambil dua mata kuliah. Nah, itu tinggal hitung aja SKS-nya, artinya secara SKS ini menyesuaikan dengan isi kantong masing-masing. Nah, tapi ada juga yang namanya sistem paket.
Nah, paket ini sudah kita paketkan setiap semester. Nah, dengan nilai angka paket ini per semesternya itu ada yang 1,3, ada yang 1,7, ada yang 2,2. Jadi bertingkat. Nah, tapi umumnya mahasiswa umum itu rata-rata dia ngambilnya itu SIPAS yang sistem paket yang 1,3. Jadi dia sudah dapat modul, sudah dapat registrasi mata kuliah per semester dan siap belajar. Dan belajarnya pun gratis melalui online. Jadi tidak perlu dipusingkan lagi mau belajar bagaimana nih. Iya. Harus para dosen. Dosennya ada di Pondok Cabe. Mahasiswanya ada di rumah kan Iya. gitu ya. Jadi lebih rileks jadinya. Lebih ringan. Gitu Lebih ya. ringan ya. Ringan di biaya perjalanan juga ya Pak. Betul ya. Nah, ya silakan Ibu. Tadi bilang nggak ada skripsi ya ketika memang kuliah gitu. Betul. Membuat karya ilmiah, memang karya ilmiah itu memang temanya dibuat sendiri atau memang ditentukan? Jadi UT itu kelebihannya yang pertama selain biaya murah, yang kedua negeri, terus belajarnya dengan sistem jaringan dan tetap di rumah dimanapun Anda berada. Ditambah lagi akhir dari kuliahnya dia tidak ada dibikin skripsi. Nah di situ ada yang namanya karya ilmiah. Karya ilmiah ini sesuai dengan background masing-masing. Oh iya. Artinya kalau orang manajemen berarti dia akan mengambil tata cara sistem analisa manajemen. Iya. Begitu juga dengan pendidikan, dia akan mencari tentang terkait dengan pendidikan, artinya pembelajaran. Nah, apa yang akan dia lakukan di situ? Yaitu tentunya perbaikan. Betul. Nah, inilah yang harus dimunculkan. Berdasarkan apa? Teori selama dia belajar, itulah yang akan diterapkan dalam karya ilmiah. Masalah judul, monggo silakan tetapkan sendiri. UT menerima. Iya, iya. Udah. Oke, untuk pendaftaran nanti kita akan masih berjalan sampai tanggal 4 Maret. Bagi yang pengen mendaftar silahkan. Nah, kalaupun lewat dari tanggal 4 Maret nanti, insya Allah dari bulan Mei nanti akan kita buka kembali untuk tahap pembukaan di masa yang akan datang. Nah, UT itu pembukanya sepanjang masa seharusnya, tapi kan karena untuk pemindahan data ini ada celah 1 bulan ditutup, nanti dibuka kembali untuk masa yang ke depan.